Itu anggap aja pikiran Anda sedang mengembara, Oh, oke, 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 oke. ya wandering thought-nya. Karena Heeh. wandering thought itu bisa saja berupa bentuk-bentuk pikiran seperti slideshow gitu. Hmm. Itu salah satu cirinya. Heeh. Ya, ya, tapi untuk memastikan bahwa apakah itu dari kehidupan lampau, Mm-mm. ada metode tersendiri gitu di ketika di tahapan paticca samuppada Oh, gitu ya. Memang ada iya. satu lagi caranya yang mudah, tapi ya nanti aja kalau Anda di tahapan itu Bante akan kasih Hmm. tahu caranya. Sekarang Bante nggak Oke. kasih tahu Iya, sih nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, untuk Bante. ininya gitu ya. Ada Iya, caranya untuk ada caranya. tes drive-nya gitu, tes Heeh. ombaknya gitu Heeh. untuk melihat kehidupan Anda, Heeh. satu kehidupan sebelumnya lah minimal gitu. Nanti ada caranya dan apa namanya, diuji dengan metode paticca samuppada ini nyambung nggak gitu, Oh, oke, kayak oke. gitu Iya. ya. Oke. Heeh. Si cara ininya ya gitu. Heeh. Nah nanti akan jelas apa namanya, metodenya. Nah ketika paticca samuppada, nah untuk bisa tahapan paticca samuppada Anda harus mahir dalam pengamatan nama dan rupa dulu gitu Oh, no. ya. Jadi karena untuk bisa istilahnya mundur ya, Mm-mm. dari Anda kan ya sekarang nih, Mm-mm. sekarang di tahapan ini sampai mundur ke momen pertama kelahiran Anda di apa namanya, di rahimnya Mama Wiwi gitu ya. Ya Mm-mm. itu kalau kalau nggak nge-breakdown para mata dhamma akan Mm-mm. sulit gitu kan. Mm-mm. Mungkin Anda punya kenangan manis lah di masa lalu gitu kan. Akhirnya Anda terjebak di sana, stay di Mm-mm. sana, ada kenangan apalah gitu kan. Nah Mm-mm. itu akhirnya Anda akan stay di sana, Anda terlena di sana, akan susah untuk mundur secara ini. Mm-mm. Tapi kalau untuk para mata dhamma, ya Anda sudah mahir pengamatan nama dan rupa, ya. Nah itu mudah karena ngelihatnya cuma nama rupa saja sehingga akan mudah untuk bergerak mundur terus. Misalnya Anda lihat Mm-mm. dalam dalam perjalanan mundur itu ngelihat mama Anda nangis gitu misalnya, Mm-mm. kenangan Mm-mm. masa lalu gitu ya. 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 Kalau dari sisi konsep Anda akan terjebak ikut sedih kemungkinan di sana. Oh. Oh, dulu mama berjuang buat saya begini sampai Oh. mengorbankannya meneteskan air mata. Mungkin saja konsep itu akan Oh. muncul sehingga melekat dan akan mempengaruhi perjuangan Anda, perjalanan Anda. Tapi begitu Anda paham para mata dhamma, begitu Anda melihat Mama Wiwi lagi nangis, lagi bersedih, Anda hanya lihat nama rupanya saja. Anda lihat, Mm-mm. oh ini misalnya cetasikanya berapa, rupanya Mm-mm. berapa. Jadi berubah cuma tinggal para mata dhamma saya, nama rupa sehingga Anda bisa bergerak. Oh. Tidak stuck di sana. Mm-mm. Tidak mundur, bergerak sampai akhirnya Anda ada di rahim mama Mm-mm. Anda. Di Mm-mm. rahim itulah momen pertama di kehidupan ini, di situ. Mm-mm. Ya, dari situ terus kita paham uh, bahwa momen patisandi itu adalah wipaka. Ya, wipaka. Dan ada kamanya. Berarti kamanya dari mana? Berarti dari kehidupan lampau. Oh. Nah, dengan mengerti ini, dengan niat untuk melihat sebab dari kelahiran lampaunya kamanya apa, dengan tekad, dengan aditana, dengan untuk melihat ke sana, Anda berkonsentrasi sehingga nanti Anda akan menembus dimensi waktu. Oke, ini adalah momen patisandi. Anda akan menembus momen seandainya cuti cita, dan Anda akan menembus lagi momen marana sanya jawana. Anda akan Oh. dapat sehingga Anda akan melihat di momen cuti cita ini, akan melihat mungkin sesosok mayat, Oh. seonggok mayat. Bisa Anda akan melihat mayat, gitu kan. Nah, mayat apa? Ya bergantung dari
kehidupan Anda di masa lampaunya apa? Mundur. Mm-mm. Oke. Lalu nanti Anda mundur lagi momennya, di momen maranasanya Jawana. Artinya ada banyak pikiran yang muncul menjelang kematiannya. Ini kan karena maranasanya Jawana. Mm-mm. Nah, maranasanya Jawana inilah yang salah satunya diambil sebagai objek cuti cita ini, gitu. Nah, Oke. seperti ini. Nah, nanti juga Anda harus cek cuti cita ini mengambil objek apa. Anda Mm. masuk ke bawangga dari mayat yang ada di hadapan Anda. Cek Oh, bawangganya. Makanya ngecek bawangga ini penting. iya. Ya, Mm. kalau Anda nggak mahir ngecek bawangga, Anda nggak akan tahu di Oh, mana oke, oke. letak bawangga, bagaimana ngecek bawangga itu Ah, sendiri. Nah, Anda cek di landasan jantungnya, cek mm-mm. bawangganya, mundur. Anda akan melihat di sana muncul kama apa yang diambil sebagai objek kematiannya. Oke. Nah, lalu dari situ terus. Nah, kama ini Mm-mm. yang diambil sebagai objek kematian ini berasal dari kehidupan mana? Apakah di kehidupan ini, artinya di kehidupan satu masa lampau itu, atau Mm-mm. dari kehidupan sebelumnya? Mm-mm. Harus dicek, gitu. Nyambung nggak? Ada korelasinya nggak? Ada linknya nggak? Setelah Anda bisa paham semuanya, nah lalu dikoneksikan semua awija tanah upadana sangkara kamanya. Ya, mungkin dibilang sangkara kamanya Anda bisa paham. Karena kama yang diambil sebagai objek kematian. Mm. Awija tanah upadananya apa? Kecenderungan dia apa nih yang Mm. menyebabkan saya lahir di sini sekarang? Iya. Awija tanda upadananya harus Anda ketahui. Nah, itu akan bisa ketahui. Nah, itu dari belajar mengecek maju mundur ini. Mm. Ngecek cuti cita, ngecek maranasanya jawananya, dan mengecek kilesawatanya. Ya, dia harus di apa namanya? Dicek lagi, diulang lagi. Sehingga ketika Anda sudah bisa paham nih, bisa melihat awija tanda upadana sangkara kamanya, Anda fix bahwa yakin bahwa ini sudah penyebab kama itu sendiri. Jadi sebenarnya nggak satu cuma kama saja, tapi 5 rangkaian ini. Ya, awija tanha upadana sangkara kama inilah yang menjadi penyebab. Ya, ya makanya dikatakan kalau kita bilang penyebabnya adalah selalu kama, itu bisa pandangan salah satunya. Karena kama hanya salah satu kondisi dari 4 kondisi yang lain penyebab kelahiran. Ya, nah dari situ setelah kita memastikan kondisi penyebabnya, nah ada nggak kolerasi dari si penyebab ini ke hasil yang sekarang patisandinya? Ini kan kama berarti wipaka. Mm-mm. Makanya ada sebab, ada akibat. Nah, ini kita ngecek hubungan sebab akibat dari momen kama atau cuti cita ini, ada sambungannya nggak ke patisandi? Mm-mm. Nah, harus dicek linknya. Nah, itu cara untuk membuktikan hubungan sebab akibat. Ini perlu kesabaran tingkat tinggi untuk bisa ngecek lagi, ngelatih hubungannya patisandi, cuti cita, patisandi. Ada hubungan nggak? Sebelum itu mundur lagi. Patisandi, kama ini, cuti cita, kama yang yang menjadi objek kematian, ada nggak hubungannya? Di mana momen kesadaran pertama kali muncul? Ya, sudah terjadi janin. Tapi momen di mana kesadaran pertama muncul, ada nggak hubungannya? Hubungannya bisa istilahnya dari sisi nama dan dari sisi rupa. Ada nggak pengaruhnya? Di momen patisandi, berapa cita dan cetasikanya? Misalnya cuti citanya 34. Ada nggak? Sama nggak 34? Oke, dari sisi cetasika sama. Cita dan cetasika 34. Lalu dari sisi rupanya, apa saja rupa yang muncul saat itu di momen patisandi? Cakuda misalnya bawa dasa kakalapa, kaya dasa kakalapa.
ya kan? Ya sama Hadaya Watu, Hadaya Dasaka Kalapa. Tiga kamaja rupa muncul bersamaan. Berarti 30. Citanya rupanya 30. Cita-cita cita dan cita-citanya 34. Dicek. Nah, itu harus memahami itu sehingga Anda sebab akibat sehingga kita akan semakin mahir, kita akan semakin matang kebijaksanaan untuk memahami hukum sebab akibat. Jadi hukum sebab akibat bukan misalnya Anda digampar akibatnya sakit, bukan itu juga. Memahami hukum sebab akibat sampai ke paramata dhamma di momen pikiran, di cita kanan. Nah itu sampai ke sananya. Nah itu pembuktian masa lampau. Jadi untuk membuktikan kehidupan lampau bukan cuma sekedar lihat gambarannya begini, enggak. Lihat kamanya ada hubungannya enggak? Kama yang itu muncul dengan wipaka kita sekarang. Ada linknya enggak? Di situ pada akhirnya. Pembuktian tentang hukum kama dan wipaka. Jangan, saya lahir misalnya, ada orang yang bisa lihat atau bisa memperlihatkan, saya di kehidupan ini jadi ini. Teruji belum? Nah, dengan metode ini dipastikan akan teruji karena dari berbagai sisi diuji. Dari berbagai sisi diuji kepatenannya gitu, diuji kesahihannya, diuji linknya, sambungannya gitu, maka dipastikan. Nah, itu cara untuk melihat kehidupan lampau. Menarik memang. Nah, itu satu metode, ada metode lainnya lagi. Metode awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana, winyana pacaya nama rupa pacaya salayatana, salayatana pacaya paso pacaya. Itu juga satu metode lain untuk mengecek kehidupan lampau. Nah, dengan dua metode ini plus satu yang tadi Bante bilang cara shortcutnya itu, anggap saja itu sebagai pikiran mengembara. Ya, secara garis besar saja dulu. Karena balik lagi itu bukan hal yang bermanfaat saat ini untuk Anda gitu. Nah, jadi kita lebih pakai prioritas saja. Anda harus sekarang saya coba untuk lebih mantapkan di objek meditasi saya saja di Anapanasati misalnya gitu. Itu saja. Jangan habiskan energi pikiran Anda untuk yang lain-lain gitu kira-kira. Hemat energi pikiran itu akan lebih baik gitu. Biarkan saja, biarkan lewat tapi Anda tidak terpengaruh. Yang saat ininya Anda di objek meditasi. Saat ininya, present momennya Anda di objek meditasi. Itu yang paling penting. Oke.